Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membahas tentang pengendalian internal dan kas dalam pengantar akuntansi. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat bagi mahasiswa jurusan akuntansi dan manajemen. Kali ini saya akan bahas beberapa materi. Nanti akan ada sesi kedua atau sesi ketiga ya. Kita lihat seberapa banyak pembahasan tentang pengendalian internal dan kas. Dalam pengendalian internal dan kas, ada kecurangan, pengendalian internal, dan kas. Kita akan bahas kecurangan dan pengendalian internal, nanti ada kecurangan, pengendalian internal, prinsip aktivitas pengendalian internal, dan keterbatasan. Pengendalian penerimaan kas secara langsung, penerimaan kas melalui kotak pos. Pengendalian pengeluaran kas, nanti ada pengendalian voucher, sistem voucher, pengendalian dana kas kecil, nanti ada fitur pengendalian penggunaan bank, membuat deposit, mencetak cek, menulis cek, melaporkan bank, dan rekonsiliasi akun bank, sistem transfer dana elektronik, dan pelaporan kas, setara kas, kas yang dibatasi, saldo kompensasi. Oke, kita lanjutkan. Pengendalian internal control. Sering orang bilang, apa itu pengendalian internal? Pengendalian internal adalah prosedur serta proses yang digunakan perusahaan untuk melindungi aset perusahaan. Ya, adalah suatu proses, satu prosedur yang ada di dalam perusahaan untuk melindungi aset perusahaan, mengelola informasi secara akurat, serta memastikan kepatuhan pada hukum dan peraturan yang berlaku. Berarti pengendalian internal itu adalah suatu prosedur, proses yang digunakan untuk melindungi aset perusahaan, mengolah informasi secara akurat, serta memastikan hukum peraturan yang berlaku. Kecurangan dan pengendalian internal. Kecurangan, sering orang bilang curang. Tindakan yang tidak jujur. Itulah yang namanya curang. Adalah tindakan yang tidak jujur dari pekerja untuk kepentingan diri sendiri atau atas pembiayaan dari pemberi kerja. Mengapa kecurangan terjadi? Adalah kesempatan, tekanan keuangan, rasionalisasi. Biasanya kecurangan itu akan timbul adalah tekanan keuangan dari si pelakunya. Pengendalian internal, metode dalam pengukuran dan diadopsi untuk pengamanan aset, peningkatan akuratan dan keandalan pencatatan akuntansi, meningkatkan efisiensi operasi, dan memastikan kepatuhan atas peraturan dan hukum. Itulah yang disebut pengendalian internal tadi. Sistem pengendalian internal memiliki 5 komponen utama: lingkup pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pengawasan. Inilah sistem atau di 5 komponen utama dari pengendalian internal yang sering dibilang orang adalah KOSO. Prinsip pengendalian internal. Ada 6 prinsip pengendalian. Aktivitas pengendalian itu menentukan tanggung jawab. Harus jelas tanggung jawab siapa. Suatu pekerjaan harus jelas. Nanti ada pemisahan tugas antara yang satu dengan yang lainnya. Tidak boleh semua kerjaan dikerjakan oleh satu orang. Nanti ada prosedur dokumentasinya, ada alur dokumennya dari suatu bagian ke bagian yang lain. Ada nanti pengendalian fisik atau pengawasan secara fisik. Nanti ada verifikasi internal independen, ada yang memverifikasi pengendalian sumber daya manusia. Inilah 6 prinsip aktivitas pengendalian. Nah, prinsip aktivitas pengendalian tadi, penentuan tanggung jawab. Pengendalian paling efektif ketika hanya satu pegawai bertanggung jawab untuk satu tugas tertentu. Dia nggak boleh banyak-banyak, ini harus satu. Harus ada pemisahan tugas. Tugas yang berhubungan termasuk pekerja fisik dan pembukuan harus diberikan pada individu yang berbeda. Yang bagian ceknya, yang bagian mencatatnya harus beda, yang menerima uang berbeda. Nanti ada prosedur dokumentasi. Perusahaan harus menggunakan dokumen bernomor dan seluruh dokumen harus dapat dihitung.
Prinsip aktivitas pengendalian. Pengendalian fisik contohnya berangkas lemari, deposit, kas, kertas bisnis, gudang, kabinet, penyimpanan persediaan, percatatan terkunci, fasilitas komputer dengan password atau sidik jari, scan mata, itu harus ada ya. Ada monitor TV, sensor pakaian, deteksi pencurian, nanti ada mesin pencatat jam kerja bagi karyawan supaya tidak curang, nanti ada alarm untuk mencegah kebobolan. Kayak di dalam swalayan ada itu kunci di baju itu yang dijepit. Orang kalau biar kita keluar bawa pakaian itu keluar pas di pintu keluar itu dia akan berbunyi net net gitu. Prinsip aktivitas pengendali internal. Verifikasi internal independen, memverifikasi catatan periodik atas kas berdasarkan dadakan. Kita sering memverifikasi, melacak, atau mengawasi. Memverifikasi catatan oleh pekerja yang independen. Biasanya diverifikasi oleh orang yang independen. Ketidaksesuaian dilaporkan ke manajemen. Bila ditemukan ketidaksesuaian, kita perlu laporkan verifikasi, cek hasil cek, pemeriksaan fisik gitu kan. Nah, pengendalian sumber daya manusia, perikatan pekerjaan, harus ada perikatan pekerjaan. Merotasi karyawan yang meminta karyawan libur, cuti yang dibutuhkan, meminta karyawan harus selalu rotasi supaya mereka tidak jenuh di dalam satu pekerjaan. Melakukan cek latar belakang, ya, kita perlu melakukan cek terhadap latar belakang dari karyawan. Keterbatasan pengendali internal. Biaya harus tidaklah melebihi manfaat. Biasanya biaya tidak boleh melebihi dari manfaat yang kita raih. Kadang orang sering biaya yang besar, manfaatnya sedikit. Itulah yang buat perusahaan sering rugi. Banyak biaya daripada manfaatnya, banyak biaya daripada labanya. Elemen manusia dan ukuran bisnis itu menentukan juga. Pengendalian penerimaan kas. Penerimaan kas menerima langsung ya. Penentuan tanggung jawab. Hanya karyawan yang ditugaskan diizinkan untuk menangani penerimaan kas. Kasir, biasanya kasir. Dan ada prosedur dokumennya menggunakan pesanan pembayaran, misalnya register kas, bukti deposit. Nanti ada verifikasi independen, supervisi menghitung penerimaan kas harian, bendahara membandingkan total penerimaan dengan deposit yang hariannya. Nanti pemisahan tugas individu yang berbeda menerima kas, mencatat penerimaan kas, dan memegang kas. Pengendalian fisik, menyimpan kas di berangkas, biasanya kas uang kas di berangkas atau deposit bank. Akses terbatas untuk wilayah penyimpanan menggunakan register kas register. Tiada pengendalian SM, perikatan pegawai yang memegang kas membutuhkan karyawan untuk mengambil liburan, misalnya menyimpan suruh kas di bank harian. Kita menyimpan uang itu di bank ya, di kas biasanya kecil ya. Itu adalah uang kas untuk keperluan sehari-hari. Nah, pengendalian penerimaan kas. Kas terdiri dari uang logam, uang kertas, cek, uang di tangan atau disimpan di dalam bank. Money order. Nanti penerimaan kas berasal dari penjualan tunai. Biasanya uang kas yang kita terima biasanya dari penjualan tunai, penagihan piutang dari konsumen, penerimaan bunga, sewa, dan dividen. Investasi pemilik, pinjaman bank, hasil penjualan jualan dari aset yang tidak lancar biasanya. Itulah penerimaan kas yang kita terima. Penerimaan kas secara langsung biasanya teller terima kas dimasukkan ke bank, boleh kasir dimasukkan ke bank, dicatat bagian accounting, diawasi oleh supervisi gitu kan. Penerimaan melalui kotak pos surat. Kotak pos harus dibuka oleh 2 orang daftar yang siap cek dan disahkan. Kopi daftar persamaan dengan cek dan besaran pembayaran dikirim ke kasir departemen. Kasir menerima cek dan menerima langsung menyiapkan laporan penerimaan kas harian dan melakukan deposisi bank. Kopi daftar kiriman dari bendahara kantor untuk membandingkan dengan total yang ditunjukkan dalam laporan kas. Ini biasanya sudah nggak ada ya, jarang yang lewat pos sekarang. Ini orang langsung transfer aja. Apalagi dengan teknologi yang canggih sekarang ini orang bisa ditransfer, nanti bukti transfernya difoto dan dikirim kepada yang menerima uang bahwa uang sudah ditransfer. Kalau enggak dia mentransfer lewat ATM. Nanti ada bukti ATM dari slip kertas
dari ATM itu kertas itu dipoto dan dikirim, bisa lewat WA, bisa lewat foto, dan bisa lihat email. Bermacam cara sekarang ya, teknologi udah cukup canggih. Pengendalian pengeluaran kas. Umumnya pengendalian internal atas pengeluaran lebih efektif saat perusahaan membayar menggunakan cek daripada tunai. Biasanya ada yang membayar cek. Nah, nanti aplikasi sistem voucher, dana kas kecil, penti kas, dan pengendalian pengeluaran kas. Harus ada penentu tanggung jawab, hanya pegawai yang menunjuk untuk resesi untuk menandatangani cek. Bendahara dan menteri pemasok. Nanti ada prosedur ya, nanti ada verifikasi. Prosedurnya pengeluaran cek itu adalah nomor cek haruslah memiliki faktur yang setuju membutuhkan pegawai. Biasanya menggunakan kartu kredit perusahaan. Pemisahan tugas biasanya individu yang berbeda yang menyetujui melakukan pembayaran, menandatangani cek, tidak mencatat pengeluaran. Biasanya kalau cek dari perusahaan itu berbeda ya. Biasanya direksinya yang tanda tangan, yang membuat hanya bagian menulis saja. Simpan cek kosong di berangkas. Biasanya cek kosong di berangkas, sore kita kunci, besok pagi kita buka lagi dengan tinta dan permanen biasanya. Jadi kita mesin dengan tinta cek itu. Nanti verifikasi membandingkan cek ya dengan faktur, rekonsiliasi bank bulanan. Biasa kita melakukan rekonsiliasi dalam bulanan. Pengendalian SDM, perikatan pegawai yang menangani kas, kebutuhan pengawas atas libur dan itu biasa. Pengendalian pengeluaran kas, sistem voucher. Jaringan menyetujui oleh individu yang diautorisasi untuk meyakinkan seluruh pengeluaran dengan cek secara layak. Voucher adalah formulir persetujuan yang disiapkan untuk setiap pengeluaran. Biasanya kita buatkan voucher sebenarnya berbentuk bukti pengeluaran atau surat perintah pengeluaran. Itu dibuat setelah setujui bagian nanti baru dibuatkan cek berdasarkan itu. Itu namanya sistem voucher biasanya sekarang ini. Baru kita biasa mentransfer, inilah nanti dia akan buatkan surat perintah mengeluarkan, surat perintah pembayaran berdasarkan tagihan atau perintah pembayaran tadi. Dana kas kecil, biasanya di perusahaan untuk keperluan sehari-hari, untuk keperluan yang sifatnya rutin, itu harus ada kas tertentu. Nah, dana kas kecil adalah dana kas yang digunakan untuk membayar jumlah pengeluaran yang relatif kecil, namun tetap menjaga pengendalian secara memuaskan. Dana kas kecil digunakan untuk membayar dalam jumlah yang kecil, meliputi pembentukan dana, melakukan pembayaran dari dana kas, dan pengisian ulang dana. Kas kecil, penti kas. Pengolahan kas kecil terdapat dua metode, impress fund metode atau metode dana tetap, fluctuation fund metode dana berubah. Ya, nanti ada dia akan metode pertama itu dia dananya tetap. Kalau dia tadi dana saldonya 100, harus 100 lagi. Nanti yang keluar diisi sebesar yang keluar. Kalau yang fluktuasi fund metode, fluktuasi itu adalah saldo kasnya berfluktuasi. Sekarang 100, besok juga 200, tergantung kondisional aja biasanya. Nah, pembentukan dana. Dua tahap dalam menentukan dana kas, yaitu menunjuk petugas kas kecil yang bertanggung jawab atas dana, menentukan jumlah dana yang diperlukan. Contohnya, jika Lear Company memutuskan untuk membentuk dana sebesar 1.100 US dollar per satu Maret, air jurnalnya adalah kas kecil pada kas 100 dolar. Nah, asumsikan pada tanggal 15 Maret, pemegang kas kecil meminta cek sebesar 87 dolar, dana terdiri dari tunai 13 dolar, dan kas kecil ini untuk benda pos sebesar 44 dolar, ongkos kirim sebesar 38 dolar, dan beban lainnya adalah sebesar 5 dolar. Air jurnal dibuat adalah benda beban kos 44 dolar, ongkos kirim 38 dolar, beban lain adalah, nah, mengisi dana kas kecil. Nanti dana kas diisi, ya. Kadang perusahaan perlu juga untuk menentukan apakah perusahaan memerlukan uang tunai sebesar 12 besar. Buktinya, permintaan pengeluaran buat tapi jumlah dia akan membuat jurnal
ongkos dan mengisi ulang kas. Itu yang kayak tadi, kelebihan kas. Penggunaan bank memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap pengendalian internal yang baik atas kas. Minimal jumlah uang di tangan, menciptakan pencatatan non berganda atas transaksi bank, dan rekonsiliasi. Kita biasanya penggunaan bank itu adalah untuk menggunakan menghindari uang kas itu ada di kas, di brankas ya. Nanti bisa dipakai oleh oleh karyawan, bisa dipakai oleh ini, itu sangat berisiko kalau nggak terkecurian itu yang berbahaya sekali. Makanya kita selalu menaruh uang itu di bank, sedangkan uang yang ada di kas itu sangat relatif kecil. Penggunaan bank, biasanya kita melakukan serangan ke bank itu ada pegawai tujuan harus menyetor ke bank. Saya dalam berbentuk cek ya, kode bank, ini belakangnya biasanya kayak ini sebenarnya kalau sekarang adalah bukti transfer yang udah slip yang sudah disediakan oleh bank ya. Ini salah satu contoh ya ini ya. Nah, ini menulis cek. Biasanya kita, nah penulis cek menandatangani penabung yang memerintahkan bank untuk membayar sejumlah uang tertentu secara tertera. Biasanya kalau kita bayar kita ngasih cek kepada orang. Kadang ada kalau yang cash itu jarang kita pakai cek, langsung kita transfer kalau udah pasti. Tapi biasanya juga ada juga perusahaan yang menerbitkan cek dan akan jatuh temponya berapa hari atau 2 hari atau 3 hari ya. Mereka mengisi dana dulu. Nanti bank melaporkan dalam debit memori adalah pembebanan jasa bank. Nanti bank menerbitkan bahwa dia udah potong biaya administrasi, biaya bunga, dan biaya ADM atau pajak gitu. Dana tidak mencukupi. Biasanya ada dana yang tidak mencukupi. Nanti ada kredit memenuhi penagihan wesel, tagih, bunga yang diperoleh. Ini ada pendapatan wesel, pendapatan bunga, itu ya. Catatan yang diterima dari bank atas semua transaksi berkaitan dengan suatu yang disebut laporan bank. Berarti nanti kita akan dapat biasanya saldo bank ya di akhir bulan. Sebenarnya tidak selalu akhir bulan, setiap hari pun sekarang udah bisa, per telepon juga udah bisa. Rekonsiliasi bank adalah daftar transaksi yang jumlahnya yang menyebabkan saldo kas yang dilaporkan pada laporan bank berbeda dengan saldo kas yang pada pembukuan perusahaan. Nanti kita akan melakukan saldo yang ada di bank dan saldo yang ada di perusahaan catatan itu selalu berbeda. Ada yang bank udah terima pendapatan, kita sebagai pemegang yang punya tidak tahu bahwa kita udah nasabah kita atau rekanan kita, pelanggan kita udah mentransfer duitnya. Tapi ada juga kita udah keluarkan cek tapi uangnya belum diambil oleh yang si supervisor kita atau pemasok kita. Oke, sampai di sini dulu teman-teman, nanti kita lanjutkan di sesi 2 tentang kas ya. Mudah-mudahan teman-teman bermanfaat. Nanti akan kita bahas bagaimana cara merekonsiliasi bank antara catatan pembukuan perusahaan dengan catatan bank. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa like, subscribe, bunyikan loncengnya, dan tunggu kas sesi kedua. Thank you for watching.